Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Masih melanjutkan Creepshow episode pertama yang sebelumnya udah gua bahas. Nah, di video kali ini gua mau melanjutkan part 2 episode pertama, tetapi dengan cerita yang kedua yang berbeda dengan cerita sebelumnya. Sekali lagi gua akan menegaskan, takutnya nanti ada yang bertanya, "Bang, kok jalan ceritanya enggak nyambung sama cerita yang pertama?" Oke, jadi Creepshow ini setiap episodenya memiliki dua jalan cerita yang berbeda, yang dimana setiap ceritanya memiliki teror yang menegangkan, yang tentunya berbeda antara cerita yang lainnya. Ya, semacam komik, karena memang Creepshow ini diangkat dari cerita komik horor karya Stephen King dengan judul yang sama. Dan tanpa basa-basi, ini dia Creepshow part 2 dengan judul The House of the Head. Film diawali dengan seorang gadis kecil bernama Ivy. Seperti anak kecil pada umumnya, di usia segitu Ivy mempunyai berbagai macam mainan. Mainan favoritnya Ivy yaitu sebuah rumah boneka, yang dimana di dalamnya terdapat keluarga boneka beserta anjing peliharaannya. Keluarga boneka itu Ivy berikan nama sebagai keluarga Smith-Smith. Ivy menjelaskan secara keseluruhan isi rumah boneka itu kepada kedua orang tuanya. Rumah boneka itu juga dilengkapi dengan isi perabotan rumah layaknya seperti rumah yang sesungguhnya. Setelah menjelaskan, Ivy pun pergi ke sekolah diantarkan oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, Ivy pulang dari sekolah. Tentunya dia langsung bergegas ke rumah boneka miliknya. Kemudian Ivy bermaksud untuk menambahkan peralatan isi rumah boneka. Namun ketika ia ingin menaruh sebuah kursi, Ivy dibuat terkejut bukan main. Ivy melihat semua keluarga boneka yang ternyata berpindah tempat dari posisi semula pada saat Ivy pergi sekolah. Weren't you two laying down? Are you guys worried about something? Who moved you guys? Ethan? Are you okay? Tidak hanya itu, dan tiba-tiba terdapat juga boneka kepala buntung di dalam rumah boneka tersebut. Ivy yang merasa kebingungan karena dia tidak pernah menaruh, bahkan Ivy tidak pernah mempunyai boneka kepala buntung tersebut. Lantas boneka itu berasal dari mana? Kemudian ketika Ivy memegang kepala boneka itu, hal aneh pun kembali terjadi. Kepala boneka tersebut mengeluarkan semacam darah. Ketika Ivy ingin mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun ibu Ivy memanggil untuk mengajaknya pergi menonton bioskop. Singkat cerita, ayah Ivy yang sedang ngopi santuy di rumah. Kemudian Ivy bersama ibunya pulang sehabis menonton bioskop. Tanpa berlama-lama, Ivy bergegas menuju ke kamarnya untuk kembali mengecek rumah boneka miliknya. Dan sesampainya, kali ini Ivy dibuat terheran-heran lagi. Dia melihat semua keluarga boneka yang ternyata kembali berpindah posisi, seperti boneka anjing yang kini berada di luar rumah. Padahal sebelumnya anjing itu berada di dalam rumah. Lalu kedua orang tua boneka yang sebelumnya ada di ranjang tidur kini terlihat berada di sebuah tangga. Dan yang anehnya lagi, ada Ethan yang sebelumnya berada di sofa sambil memegang bantal, kini bersembunyi di balik tembok seperti ketakutan bahwa ada sesuatu yang mengerikan di rumah boneka. Dan boneka kepala buntung, dia pun berpindah posisi berada di sebuah sofa. Ketika Ivy sedang melihat-lihat ke setiap sudut rumah boneka, dan tiba-tiba boneka kepala buntung itu kembali berpindah posisi. Dia berada di ranjang tidur milik orang tua boneka tersebut. Hal ini tentunya sangat membagongkan untuk si Ivy. Dirinya menganggap bahwa rumah boneka ini telah diserang oleh makhluk misterius yang menyeramkan. Apakah itu boneka psikopat? Lanjut, karena ketakutan, akhirnya Ivy bergegas ke ranjang tidurnya sambil memeluk boneka. Dirinya pun berusaha untuk tidur dan juga berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang menyeramkan. Lalu pada keesokan harinya, Ivy bersama ibunya mengunjungi sebuah toko mainan. Jika dilihat-lihat dari percakapan mereka, ternyata rumah boneka Ivy berasal dari toko mainan ini.
Dan usut punya usut, Ivy ke toko ini berniat untuk membeli boneka, yang dimana dia menginginkan sebuah boneka untuk menjadi penjaga di rumah boneka tersebut. Dan benar saja, Ivy membeli boneka polisi yang dianggap bisa mengawasi rumah boneka miliknya. Kemudian Ivy menaruh boneka polisi tersebut di tengah-tengah keluarga boneka. Ivy menganggap jika ini merupakan langkah terbaik agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada keluarga boneka tersebut. Setelah itu, Ivy bergegas makan malam bersama kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, Ivy kembali ke kamarnya dan berniat untuk kembali mengecek boneka-boneka miliknya. Dan benar saja, lagi-lagi boneka itu berpindah tempat. Yang semula di ruang makan, kini berada di depan tangga. Kemudian, boneka polisi berada di loteng rumah, yang sepertinya sedang mencari boneka kepala buntung. Di sini, Ivy pun berharap penuh bahwa boneka polisi miliknya dapat menangkap boneka kepala buntung. Dan tiba-tiba ayah Ivy pun datang, lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Ivy pun menjelaskan bahwa boneka polisi itu sedang menginvestigasi. Setelah itu, ayah Ivy menyuruhnya agar segera tidur. Lalu, Ivy memeluk erat ayahnya sebelum berpisah untuk beristirahat. Namun, Ivy yang penasaran, dia kembali mengecek rumah boneka. Dan ternyata boneka polisi yang sebelumnya berada di loteng kini sudah tidak ada. Ivy pun berusaha untuk mencarinya. Dan kali ini dia dibuat terkejut melihat boneka polisi yang berpindah tempat kini berada di bawah tangga dan sudah tidak memiliki kepala, alias boneka polisi itu buntung kepalanya. Karena hal tersebut, Ivy merasa ketakutan dan dirinya menuju ke ranjang tidur untuk bersembunyi di balik selimut. Namun sebelum tidur, Ivy berpikir bahwa dia harus menolong dan membantu keluarga boneka yang sedang dalam masalah. Kemudian pada keesokan harinya, Ivy mendatangi toko mainan sebelumnya. Usut punya usut, Ivy kesini berniat untuk membeli boneka yang berbaur spiritual seperti pendeta atau yang lainnya. Pemilik toko mainan itu lantas menunjukkan tempat boneka yang dimaksud. Dan ternyata boneka itu ialah boneka suku Indian. Singkat cerita, saat di rumah, Ivy menaruh boneka suku Indian di tengah-tengah keluarga boneka. Ivy menganggap bahwa boneka suku Indian terkenal mempunyai spiritual yang tinggi dan dapat membantu serangan gaib atau mistis. Setelah itu, Ivy dipanggil ibunya untuk menonton film bersama. Namun bukannya menikmati film seperti ayah dan ibunya, Ivy malah berbeda, yang dimana sepertinya dia sedang memikirkan keluarga boneka tersebut. Kemudian setelah selesai nonton film, orang tua Ivy yang tertidur, kemudian Ivy bergegas untuk menuju ke kamarnya. Sambil membawa senter, Ivy melihat keluarga boneka kembali berpindah tempat, yang dimana keluarga boneka tersebut seperti mengawasi bahwa ada yang terjadi di lantai 2 rumah boneka. Ivy menganggap bahwa boneka suku Indian sedang mencari boneka kepala buntung tersebut. Benar saja, Ivy melihat boneka suku Indian berada di kamar mandi dan sedang mengangkat senjata yang sepertinya sedang melakukan sesuatu. Lalu, Ivy kembali lagi ke keluarga boneka. Dan benar saja, keluarga boneka bergerak dari posisi sebelumnya. Ivy kembali lagi melihat ke lantai atas. Dan lagi-lagi, boneka suku Indian kini berada di atas ranjang tempat tidur. Di saat Ivy sedang melihat secara seksama, tiba-tiba lampu senter yang Ivy pegang mengalami masalah. Lalu setelah senternya kembali normal, Ivy menyoroti boneka suku Indian berpindah tempat. Dan lebih anehnya lagi, sebagian tubuhnya keluar jendela. Ivy beranggapan bahwa boneka suku Indian mengejar boneka kepala buntung yang keluar rumah. Namun ketika Ivy mengeceknya dan tiba-tiba karena hal itu membuat Ivy berteriak ketakutan dan menuju ke ranjang tidurnya. Atas teriakan Ivy membuat orang tua Ivy terbangun dan ibu Ivy menghampiri ke kamar untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Bukannya menceritakan yang sebenarnya, namun Ivy malah berbohong dan seolah-olah bahwa Ivy hanya bermimpi buruk saja. Setelah ibunya pergi, Ivy kemudian berniat untuk mengecek keluarga boneka itu. Dan tiba-tiba, Ivy kembali dibuat terheran-heran. Dia mendapati keluarga boneka yang kehilangan kepalanya. Dan saat Ivy mencari keberadaan Ethan, dan tiba-tiba boneka kepala buntung
menggunakan tubuh Ethan sebagai topangan kepalanya. Karena syok dan ketakutan, Ivy lantas mencabut boneka kepala buntung dan melemparkannya ke bawah ranjang tidurnya. Ketika Ivy yang ketakutan, dia tersadar bahwa boneka kepala buntung ia lemparkan dan berada di bawah ranjang tidurnya. Ivy pun berniat untuk mengeceknya, dan tiba-tiba boneka kepala buntung itu berubah menjadi ukuran yang sangat besar. Ivy dengan beraninya dia memindahkan boneka buntung itu ke dalam rumah boneka. Dia menganggap bahwa boneka kepala buntung akan kembali berubah seperti semula jika ditaruh di dalam rumah boneka. Setelah itu, Ivy menuju ke ranjang tidurnya dan mengatakan tidak akan lagi-lagi, yang dimana artinya Ivy pada keesokan harinya bersama kedua orang tuanya mendatangi rumah panti asuhan dan memberikan rumah boneka miliknya. Jelas pemilik rumah panti asuhan menerima pemberian Ivy, dan ketika dia mengeceknya, tiba-tiba kemudian Ivy bersama orang tuanya meninggalkan rumah panti asuhan, dan Ivy sepertinya tidak mau lagi bermain dengan rumah boneka berhantu yang kini sudah ia berikan ke panti asuhan tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita Creepshow part 2 dengan judul film The House of the Head. Jika kalian setuju gua membahas cerita Creepshow yang lainnya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.